Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, seperti biasa di hari Kamis siang hari selepas sholat duhur, kita akan melanjutkan bedah buku kita yang sudah tidak asing tentunya bagi yang mengikuti dari awal, 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh, yang tulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Dan kita masih berada di pasal keempatnya, masalah menata jiwa mereka, maksudnya anak-anak kita, dan meluruskan perilaku mereka. Di poin ini tentunya lebih menyentuh ke masalah keimanan. Dan kita sudah membahas di pasal keempat ini, atau bahasan keempat ini, ide ke-74, dimulai dari situ, yaitu mengunjungi keluarga miskin, memperhatikan keadaan mereka, dan memberikan santunan kepada mereka. Kunjungan ini menguatkan hubungan, mempererat jalinan, melahirkan perasaan saling mencintai di atas dasar iman di antara masyarakat, menghasilkan pengaruh positif yang besar bagi keluarga. Dengan ini mereka mengetahui nikmat Allah dan selanjutnya mensyukurinya. Menerima apa yang Allah bagikan kepada mereka dan membantu saudara-saudara mereka yang seagama. Jadi di ide pertama ya, di pasal keempat ini masalah menata jiwa keluarga kita agar berada di atas keimanan dan selalu merasa nikmat Allah SWT melimpah pada mereka sehingga mereka bersyukur, yaitu mengajak untuk bertemu dan melihat serta memperhatikan keadaan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Baik itu dengan santunan, misalnya sembako, misalnya, atau pakaian, atau uang untuk berobat, misalnya, semampu kita tentunya. Dan itu kita bisa berikan secara bergilir kepada si fulan, atau kepada si fulan, misalnya ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi satu hal yang ingin diberatkan di sini bukan dibicarakan tentang masalah kontinunya, rutinitas fokus kepada satu orang saja, bukan. Tetapi yang sedang dibahas adalah bagaimana setiap kali kita melakukan sebuah aktivitas yang berbau sosial seperti ini, kita menemui keluarga-keluarga miskin dan kita coba memperhatikan keadaan mereka, maka insya Allah itu sangat besar poin pesan yang bisa kita sampaikan kepada keluarga kita. Kalau ini penting, lihatlah keadaan rumah mereka, lihatlah keadaan makanan mereka, lihatlah keadaan fisik mereka. Akhirnya dibandingkan dengan keadaan mereka atau keturunan kita yang sekarang mungkin keadaan rumahnya masih lebih baik, makanannya juga masih lebih baik, ya, pakaian mereka lebih baik dan seterusnya. Nah, semua ini teman-teman sekalian adalah poin yang bisa menanamkan rasa syukur kepada keturunan kita, dan akhirnya muncul juga sifat kepedulian mereka yang membuat mereka selalu mau bekerja, membantu orang lain. Dan ini sudah kita paparkan tentu panjang lebar, saya cuma hanya sekedar mereviewkan dulu, karena saat ini kita akan membahas poin ke-77 atau ide ke-77 dari mendidik keluarga menjadi keluarga yang saleh. Namun ini perlu kita ingatkan kembali ya, sejenak beberapa menit saja. Dan dalil di poin 74 ini memperhatikan keadaan orang-orang fakir, orang-orang susah gitu ya. Dan sangat baik sekali kalau di poin ini adalah misalnya ada orang-orang yang Anda perlu bantu, maka Anda berikan kepada mereka, Anda melirik dan melihat keadaan mereka, berikan kepada mereka motivasi juga agar mereka bekerja keras, agar mereka berdoa kepada Allah SWT, mereka jangan bermaksiat supaya rezeki Allah bukain. Jadi kita titipkan pesan itu kepada mereka, supaya mereka jangan bergantung terus-menerus. Ya, itu juga poin penting ya. Misalnya Anda mengatakan saya akan bantu bulan ini, tapi saya tidak bantu lagi bulan depan ya. Bukan tujuannya kita pelit, tetapi kita sedang memberikan pendidikan. Karena mereka juga bisa sebenarnya mendapatkan pendapatan asal mereka mau bekerja. Karena semua orang waktunya sama. 24 jam, punya dua mata, punya dua kaki. Karena kalau Anda juga tanda kutip menindak bobokkan satu keluarga atau dua keluarga dengan mensponsori terus-menerus tanpa Anda memberikan limit atau peringatan-peringatan kepada mereka, bahwasanya bantuan ini akan berlaku 3 bulan ya, bantuan ini akan berlaku saat ini saja, bantuan ini akan berlaku misalnya sampai 6 bulan ke depan. Anda lihat tergantung kondisi dan keadaannya. Atau Anda mengatakan selama anak Anda sekolah di pesantren ini saya akan biayai. Misal, contoh,
Maka limit ini juga memberikan warning, peringatan kepada orang tersebut agar mereka jangan bergantung. Karena ada juga orang yang terus-menerus bergantung pada orang lain. Karena dia pikir semuanya juga dipenuhi kebutuhannya, gitu kan, contoh. Nanti kalau misalnya satu waktu mereka datang lagi dan mereka membutuhkan, dan Anda sudah pastikan betul keadaannya bukan ada kedustaan, Anda bantu lagi, nggak ada masalah. Tapi ini kan bisa kita alihkan bantuan-bantuan tersebut pada saat bulan ini kepada si fulan, bulan depan kepada si fulan. Semua ini akan membuat ada variasi bantuan yang kita bisa berikan dan juga berbeda orang yang kita bisa berikan. Ini manfaatnya besar. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Unduru ila man asfara minkum wa la tunduru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kalian. Karena hal itu lebih patut bagi kalian agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah atas kalian. Kemudian ide ke-75 juga sudah kita bahas masalah mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk menjenguk dan mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit, ya, bila aman dari fitnah, rumah-rumah rehabilitasi dan juga panti-panti jompo, agar keluarga mengetahui karunia Allah atas mereka setelah mereka menyaksikan pemandangan yang menyedihkan dan penderitaan yang terpampang pada wajah orang-orang yang ditimpa musibah. Ini boleh kita dengan membawa hadiah misalnya, atau kita mendoakan kebaikan, apalah yang kita mampu, ya. Dan ini juga paling bagus menurut penulis adalah kita menghadiahkan buku-buku. Kalaupun kita mau menghadiahkan. Karena kalau makanan dimakan habis selesai pada saat itu. Tapi kalau Anda bisa menghadiahkan buku saku tentang keutamaan sholat, wudu, tentang apalah ya, keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah tentang orang-orang beriman, contoh di buku-buku kecil, Anda berikan, mungkin setelah Anda pergi meninggalkan panti jompo atau rumah sakit tersebut, mereka malah jadi belajar dari membacanya. Apalagi orang-orang di posisi seperti ini, biasanya waktunya jauh lebih banyak, lebih lowong. Orang sakit di rumah sakit memang dia harus istirahat, duduk di atas ranjang. Mungkin sambil baca buku itu dia lebih konsentrasi. Orang-orang yang tua dititipkan di panti jompo misalnya, mereka banyak waktu lowong. Ya mereka harusnya punya aktivitas, walaupun sudah dibuatkan program oleh orang-orang yang atau yayasan-yayasan tersebut, ya. Tetapi di sini kita juga bisa menambahkan itu, ya, program tersebut dengan misalnya membaca buku, itu contohnya. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Kemudian ide terakhir yang kita pelajari pada Kamis yang lalu 76, yaitu ziarah kubur bagi kaum laki-laki, mengantar jenazah dan mengiringinya hingga dimakamkan. Bila seorang bapak melihat seorang anaknya melalaikan satu kewajiban agama atau melanggar salah satu larangannya, maka bapak bisa membawa anak tersebut ke kuburan, mengingatkannya kepada akhir hidupnya sesudah dia meninggal dunia. Sebuah ziarah yang memberikan dampak besar dan mengandung nasihat yang dalam. Jadi baik buat kita ataupun buat keluarga kita. Penting untuk kita datang ke kuburan, selain mengucapkan salam, kita juga bisa menjelaskan kepada anak-anak. Kalau di bawah liang lahat ini, gundukan tanah ini, mungkin di situ sudah ada orang meninggal 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Atau mungkin ada prosesi pas kita ke kuburan, prosesi pemakaman. Lagi ada jenazah yang mau diturunkan dan dimakamkan misalnya. Sehingga akhirnya kita jadi bisa sambil menyaksikan dan niat juga ikut menguburkan ya jenazah tersebut. Dan kita tahu hadis Nabi SAW sampai mensolati jenazah, dia akan dapat pahala 1 qirat, yaitu seperti sebuah gunung. Dan juga ada hadis Nabi SAW lanjutannya, dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan, sampai orang selesai bubar ya, maka diberikan juga 1 qirat. Anda bisa niatkan untuk mendapatkan memakamkan si muslim tadi walaupun Anda tidak mengenalnya misal. Anda perlihatkan kepada anak Anda, diri Anda sendiri melihat jenazah yang diturunkan, itu manusia seperti kita. Tapi sudah meninggal dan tidak bisa buat apa-apa, toh kita juga akan seperti itu. Nah ini betul-betul seperti penulis katakan sebuah ziarah yang sangat dalam maknanya. Dan Nabi SAW juga sudah menyampaikan, ya kafalil mauti dzakira, cukuplah mati itu sebagai peringatan yang sangat baik. Dan juga kata Nabi SAW tentang ziarah kubur, kuntu nahitukum an ziaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirul akhirah. Di Mekah dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur, karena waktu itu kuburan muslimin masih dihitung jari. Banyak kuburan-kuburan orang kafir gitu kan. Tapi setelah hijrah di Madinah, kata Nabi SAW, sekarang ziarahilah. Karena itu akan mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat.
Baik, sekarang kita masuk ke poin ide ke-77, mendidik keluarga kita ya. Maksudnya terutama anak-anak, agar mereka bisa mendapatkan keimanan, penataan jiwa yang sangat baik, yaitu mengunjungi sekolah-sekolah tempat belajar anak-anak untuk mengetahui perilaku mereka di sana, mengetahui kepribadian mereka yang paling menonjol, mengetahui titik-titik kekurangan dan kelemahan mereka dalam aktivitas mereka di belakang bapak ibunya. Di sini pesannya adalah, nanti akan kita tambahkan, sisipkan poin yang lain di dalam poin ini ya. Tetapi kita fokus dulu apa yang disampaikan pesan oleh penulis. Beliau ingin menyampaikan orang tua perlu bukan hanya sekedar mendrop atau menurunkan anaknya di sebuah sekolah, kemudian nanti di jam sebelum sekolah, kemudian dia pun pulang setelah itu, dijemput pada saat pulang misalnya. Dan dia tidak pernah tahu bagaimana akhlak anaknya di sekolah, dia tidak pernah tahu bagaimana pergaulannya, dia tidak pernah tahu bagaimana prestasinya. Bahkan ada sebagian orang tua, mungkin sekolahnya sudah mengirimkan laporan tentang anaknya, tapi dia tidak pedulikan. Nah, ini disayangkan sekali. Semoga Allah berikan hidayah kita semua tentunya ya, untuk bisa memperhatikan poin ini juga. Artinya bagaimana sesekali kita datang berdiskusi dengan wali kelasnya, menanyakan tentang keadaan. Begitu juga dengan kita melihat sendiri, datang, gitu kan, menjenguk sesekali misalnya pada saat waktu istirahat, lagi main, anak-anak kita lihat lagi main apa gitu ya. Itu juga akan mempererat hubungan antara orang tua sama anak. Ini tentu di saat Anda punya waktu ya. Di saat sang ayah punya waktu bisa pergi, tapi kalau sang ayah lagi sibuk menjalankan kewajiban mencari nafkah misalnya, maka bisa ibu yang mewakili kan untuk. Jadi poin ini penting sekali sehingga bisa untuk mempererat hubungan antara orang tua sama anak. Dan juga poin yang tidak kalah penting tadi adalah Anda tahu apa yang terjadi ya. Juga masuk dalam masalah ini adalah bagaimana Anda sering bertanya kepada anak-anak. Tanya anak-anak itu ya. Tanya kepada mereka kira-kira seperti apa dia di sekolah ya, apa saja yang dia lakukan gitu kan. Kemudian bagaimana dia mengisi waktu lowongnya di saat waktu istirahat, siapa saja nama teman-temannya dan siapa yang paling berprestasi, kemudian siapa saja di antara teman-temannya mungkin yang malas, yang nakal dan seterusnya. Anda perlu tanya, walaupun Anda mungkin tidak mengetahui siapa mereka itu, tapi Anda bisa menitipkan pesan mengatakan, kalau begitu bergaul sama teman-teman yang prestasi ini ya nak, jangan bergaul sama ini. Juga sisi lain mungkin Anda bisa mengetahui dengan mengunjungi sekolah mereka. Anda tahu misalnya mungkin anak Anda sedang dibully, mungkin anak Anda sedang diganggu, tapi dia takut menceritakan pada orang tua. Ya, contoh. Nah, itu biasa kadang-kadang karena tontonan-tontonan mereka. Anak-anak ini melihat tontonan-tontonan barat, bagaimana digambarkan bahwasanya anak-anak itu bisa dibully ya, di sekolahnya, gitu kan. Dan itu seperti biasa, itu seperti sesuatu yang biasa. Tapi kalau Anda masukkan anak Anda seperti sebuah pola yang biasa bagi mereka maksudnya. Dan ini bisa Anda ubah dengan cara, kalau mereka menceritakan itu, apalagi kalau Anda masukkan anak Anda di sekolah Islam, Anda bisa bicara. Akhirnya anak yang suka melakukan perbuatan ini ditegur di sekolah. Dan sekolah pun memberikan perhatian khusus. Sehingga semuanya berjalan dengan baik. Nah ini manfaat-manfaat yang sangat besar pada saat kita datang dan mengunjungi dan melihat gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar melepas. Karena banyak juga anak-anak, ya semoga saja anak-anak kita diselamatkan dari itu ya. Mereka dengan sangat lihainya memperlihatkan di depan orang tuanya kalau dia sangat soleh ataupun solehah. Tapi di belakang itu luar biasa. Ya, luar biasa pergaulannya. Dan kita harus hati-hati dan mengontrol masalah poin ini ya. Dinukil sebuah kisah oleh sahabat saya di kota Madinah, Dr. Hussein Hafidahullah, dan beliau menceritakan tentang seorang teman dia yang kebetulan sangat ketat mendidik anaknya. Seorang dai di kota Madinah, dia sangat ketat mendidik anaknya. Ada anak laki-laki dia sekitar 6-7 tahun umurnya. Bagaimana dikontrol hafalannya, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya. Setiap hari selalu diawasi, berpisah sama ayahnya cuma di waktu kerja. Setelah itu, di waktu ayahnya kerja, anaknya sekolah. Setelah itu ketemu lagi. Seperti itulah kurang lebih. Tapi subhanallah satu waktu lagi muraja Al-Quran dan terlintas
firman Allah SWT tentang wanita haid dan tidak bolehnya menggauli wanita pada saat sedang haid gitu ya. Kata sang ayah, saya ingin melihat anak saya. Apakah dia hanya sekedar hafal atau dia faham makna ayat ini? Sejauh mana pemahaman dia tentang masalah haid? Dia laki-laki anak ini. Sejauh mana pemahaman dia tentang masalah biologis? Karena itu ada larangan melakukan interaksi biologis dan janganlah kalian mencampuri para istri ya di saat mereka haid. Kalau mereka sudah suci, maka baru kalian menggaulinya. Maka sang ayah mengatakan, saya ingin coba lihat anak saya, faham gak masalah? Lalu kemudian ayah mengatakan, nak, semoga Allah menjagamu. Sekarang ayat yang kamu baru baca ini, Al-Baqarah tepatnya, surah nomor 2 ayat 222. Apa kamu faham maknanya apa ayat ini? Apa itu haid, wanita haid? Apa itu mencampuri? Maka anak itu tersenyum lalu mengatakan, yang membuat ayahnya kaget gitu ya. Dia mengatakan, iya saya tahu. Dan apakah kalau saya jelaskan ke ayah, ayah tidak akan marah dengan saya? Maka ayahnya semangat bertanya, lalu mengatakan, tentu saja tidak, silakan jelasin. Kata ayahnya, dia menjelaskan tentang haid, dari mana keluar darah tersebut, kemudian itu kapan datang kepada seorang wanita, bahkan mengetahui kalau tidak salah masa subur setelah haid, kemudian dia tahu tentang biologis itu adalah hubungan badan antara suami istri. Padahal poin ini nggak pernah sama sekali sang ayah ataupun ibunya menjelaskan pada anaknya. Tapi dia bisa tahu secara detail, seperti seakan-akan kata ayahnya, ini sudah menjadi suami, sudah pernah berumah tangga, ya. Seperti itu sudah mengetahui hal tersebut, ya. Ini luar biasa. Luar biasa ini. Jadi hal yang harusnya menjadi sebuah pelajaran dari kisah ini, kalau anak yang diawasin dengan pengontrolan yang luar biasa seperti itu, bisa paham, walaupun pemahaman dia benar, gitu kan. Tapi dia bisa dapatkan di luar orang tuanya. Syukur-syukur dia mendapatkan informasi yang benar. Tapi kalau misalnya rasa penasaran sang anak tadi dipertemukan dengan pergaulan yang salah di sekolah, sehingga mereka menonton sekarang misalnya di media, di YouTube, di Instagram tentang haid itu seperti apa, atau naudzubillah mungkin ada orang yang sengaja mengangkat gambar-gambar wanita dengan tidak berbusana, kemudian menunjukkan, oh kalau haid itu keluar dari kemaluan ini, misal ini contohnya, itu kan bagi anak-anak kecil SD, SMP ini masih belum pantas dan memang tidak pantas untuk dilihat itu sebenarnya ya. Atau misalnya mereka penasaran dengan masalah hubungan biologis, kemudian mereka tinggal mengetik dengan sangat mudahnya di media sekarang, keluarlah cuplikan-cuplikan yang kita sudah tahu sebagai orang dewasa, dan mereka bisa melihat itu. Akhirnya mereka penasaran ingin mempraktikkannya, padahal sebenarnya itu layak hanya untuk suami istri. Itu bahaya sekali ya. Jadi harus hati-hati. Dan lebih parah lagi, syaitan tidak akan tinggal diam. Sekali terbuka pintu maksiat seperti ini, maka syaitan akan membuka lebih besar lagi dari itu. Muncul penasaran, ingin tahu apa itu lesbian, apa itu homoseksual, gitu kan. Bahkan lebih berkembang ke LGBT sekalian. Ya. Sekalian juga transgender dan seterusnya. Ini bahaya sekali, gitu kan. Yang harusnya jauh dari generasi muslim. Nah ini manfaat-manfaat yang sangat besar di saat kita bisa mengontrol pergaulan anak-anak kita, karena mayoritas waktu mereka selain dihabiskan di rumah bersama orang tua, itu juga di sekolah. Nah sekolah ini bukan hanya sekedar, oh ini sekolah Islam kok, saya nggak perlu tanya, saya percaya saja. Enggak, bukan seperti itu. Di poin nomor 77 ini penekanannya lebih kepada awasin juga mereka, tanya juga mereka. Nggak ada masalah diskusi sama wali kelasnya, karena kalau wali kelasnya tahu orang tua itu kritis, sering bertanya, maka dia akan lebih memberikan perhatian ekstra kepada anak yang orang tuanya kritis. Itu sudah normal, gitu kan, manusiawi sekali. Karena memang bagi dia, nanti orang tuanya anak ini akan tanya, dan kita bisa titip pesan, tolong kalau memang ada informasi yang perlu disampaikan tentang perkembangan anak saya, sisi positif saya mau dengar, sisi negatif saya mau dengar, misal, maka tentu walinya akan lebih semangat, karena dia merasa dia pun dibayar di sekolah memang untuk mendidik anak-anak ini. Maka dia akan lebih semangat menjalankan tugasnya. Jadi kalau Anda punya pegawai di kantor, kalau Anda tanya bagaimana pekerjaan Anda, sudah sampai mana target pekerjaan kemarin misalnya, maka dia merasa ada pengawasan. Dan dia juga merasa gembira menyampaikan penjelasan karena dia tahu pekerjaannya dinilai. Daripada Anda tidak pernah mau tahu bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana kualitasnya,
tidak ada target-target yang sedang dikejar, semua ini akan melemahkan perusahaan tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Tentu kita berharap agar Allah Azza wa Jalla memudahkan buat kita semuanya mengamalkan ilmu-ilmu seperti ini, karena ini kita harapkan bukan hanya sekedar teori, ya, bukan hanya sekedar teori. Nah, yang tadi saya janjikan, saya katakan saya akan tambahkan di poin ini informasi yang berbeda tentunya, karena di sini dibahas adalah orang tua yang datang untuk mengecek sekolah anak-anaknya, sehingga tahu pergaulannya, tahu perkembangannya, sering interaksi sama wali kelasnya, kritis sekali sama anaknya, ditanya juga bagaimana dia di sekolah. Perhatikan semua dari sepatunya, pakaiannya, buku-bukunya gitu kan. Semua itu harus jadi bahan perhatian secara khusus dan dibiasakan anak-anak supaya mengetahui dia taruh di mana bukunya, pulpennya, pensilnya, penghapus, tip X dan segala macam ya. Contohnya itu semua itu akan membuat anak-anak pun merasa diawasin ya, daripada mereka teledor gitu ya. Semuanya dibengkalaikan begitu saja. Semoga Allah perbaiki keadaan kaum muslimin kalau memang masih jauh dari poin-poin seperti ini. Jadi kita membiasakan anak-anak kita juga rapi, ya, mengurus tasnya sendiri, bukunya sendiri, mereka tahu jadwal mereka mau besok belajar apa, mereka bawa buku-bukunya gitu kan. Ada tugas mereka kerjakan di rumah, kalau kita sempat kita akan bantu, kalau tidak mungkin kita bisa panggilkan guru les yang datang misal, dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tambahkan adalah juga perlu mengajak anak-anak kita untuk melihat sekolah lain. Ya. Tidak masalah. Melihat sekolah lain ini dalam arti kata, atau kita sendiri melihat sekolah lain, yang sekolah ini mungkin sampai kepada kita informasinya jauh lebih bagus kualitas daripada sekolah yang sekarang sedang anak kita sekolah misalnya. Gitu kan? Tidak ada salahnya kita mengupgrade anak kita ke sebuah lembaga yang lebih bagus. Tidak ada salahnya. Misal, Anda mendengar ternyata lembaga yang sedang mendidik anak Anda ini secara grading itu kualitasnya adalah 3 misalnya. Sementara ada satu sekolah dengan biaya yang sama, dengan jarak yang sama, tapi dia gradingnya 6 misal. Kenapa Anda tidak coba memberikan, datang ke sana, konsultasi, seakan-akan memang Anda mau mengetahui informasi sekolah tersebut ya. Setelah Anda dapat informasi lengkap semua tentang kurikulumnya, tentang biayanya, tentang tata tertib di sekolah itu, apa sajalah yang berhubungan dengan sekolah itu, Anda bisa menukil itu ke sekolah anak Anda sekarang. Anda mengatakan, saya kemarin ke sekolah sana, Anda meeting sama, minta waktu sama kepala sekolahnya atau owner sekolah kalau perlu. Jelaskan, saya kemarin ke sekolah ini. Ada bukti kalau grading mereka itu adalah 6. Ini buktinya di media sosial misalnya. Ini komen-komen orang. Saya ke sana, kurikulum yang dipelajari ini misalnya. Contoh, tata tertib mereka seperti ini. Dan selama ini waktu anak saya sekolah di sekolah Anda, misal, atau sekolah di sini, banyak sekali poin-poin yang tidak ada di sini. Sementara di sana biayanya sama, jaraknya sama, gitu kan. Apa ini kira-kira bisa di-upgrade? Kalau ini bisa di-upgrade, anak saya pertahankan. Tapi kalau tidak bisa, saya akan izin untuk memindahkan anak saya ke sana. Nah ini sekaligus masukan untuk lembaga sekolah yang anak kita sekarang sedang sekolah, kan gitu. Itu satu hal yang positif. Mungkin mereka jadi introspeksi diri, mereka jadi coba juga supervisi dan seterusnya lah ya, bagaimana mereka mulai mengawasin kurikulum mereka, bagaimana mereka mengawasin tenaga pengajar mereka, bagaimana mereka mengawasi kualitas SDM, baik itu pengajar ataupun siswa-siswi mereka. Itu penting sekali ya. Bukan kita sedang membandingkan antara dua sekolah dalam hal negatif, tapi ini adalah hal positif, karena hanya akan mendatangkan hal-hal yang baik buat kita semuanya. Nah ini poin yang sangat penting untuk kita berikan perhatian secara khusus gitu ya. Karena ini juga bisa menambah ya, meningkatkan kualitas daripada anak kita sendiri. Target utama adalah anak ya. Kemudian baru informasi sampai kepada kita juga, kita jadi tahu oh ternyata ada sekolah ini, kurikulum ini. Mungkin satu waktu kita bisa berbagi dengan teman-teman kantor, dengan kerabat, mungkin lagi ada acara pertemuan di mana gitu ya. Atau satu waktu Anda menjadi seorang pembicara, Anda bisa menyampaikan di podium Anda, di seminar Anda, di ceramah Anda, kalau ada seorang dai misalnya, bahwasanya di sekolah itu, saya pernah temukan ada satu sekolah pengalaman saya begini dan begitu misalnya. Dan itu mungkin akan membuka wawasan lagi kepada orang lain, ternyata ada cara pendidikan yang begini dan begitu misalnya. Nah itu satu hal yang baik, satu hal yang sangat baik ya.
juga Anda sudah memberikan masukan kepada sekolah yang sedang anak Anda sekolah ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka gitu kan, kualitas SDM mereka, sehingga mereka pun bisa terupgrade menjadi lebih baik begitu ya. Saya bukan mengatakan di poin ini Bapak Ibu sekalian berarti kita pindah-pindahkan anak kita setiap saat di sekolah. Kita akan sering selalu mengontrol sekolah-sekolah, bukan. Ya. Tetapi memang sebelum kita daftarkan anak kita ke sebuah sekolah, kita harus melihat bagaimana kualitas sekolah tersebut, mengunjunginya, mempelajari kurikulumnya, biayanya dan segala macam. Misalnya kita sudah anggap ini baik, dan berjalanlah. Namun satu waktu kita dapat informasi setelah setahun, 2 tahun, ternyata memang ada sekolah yang lebih baik dari teman Anda misalnya. Dia tidak, waktu dia menyampaikan tentang anak dia yang sekolah di sana, misalnya dia tidak niat untuk menjatuhkan sekolah anak kita. Kebetulan dia mengatakan, anak saya perubahannya luar biasa drastis ya, sangat baik sekali, akhlaknya berubah, muamalahnya gitu ya, berubah, interaksi sama orang tua, interaksi sama saudaranya di rumah, interaksi sama asisten rumah tangga di rumah, sama driver atau supir di rumah, itu berbeda sekali. Lembaga ini mengajarkan begini begitu misalnya. Anda tertarik, Anda bisa datang ke sana. Anda pelajari segala macam, dan seperti tadi, Anda bisa melaporkan ke sekolah Anda sebagai pengalaman, dan kalau mereka tidak mau mengupgrade, mereka mengatakan misalnya, sudahlah, memang kami mempertahankan kurikulum kami seperti ini, kami hanya bisa seperti ini, SDM kami terbatas, ya sudah, Anda pamit baik-baik. Kalau lembaga yang lebih baik itu mau menerima, silakan. Atau bahkan mungkin lembaga lebih baik ini lebih mahal, tapi tidak terlalu jauh selisihnya yang tidak membebankan diri Anda. Tapi Anda akan meraih ya kualitas lebih baik buat anak Anda. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Harusnya kita jadikan bahan pertimbangan, gitu kan? Jadi ini poin-poin yang luar biasa gitu. Nah ini nanti teman-teman sekalian dengan terupgrade-nya ya, naiknya kualitas pendidikan, lembaga pendidikan anak kita, otomatis menaikkan juga kualitas daripada anak kita, misal dalam sisi pendidikan, dan akan seterusnya nanti insya Allah akan lebih baik ke depannya. Ya. Ini ide ke-77 ini ide yang sangat luar biasa dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Karena memang penting sekali untuk disampaikan pesan, sekolah itu adalah rumah kedua bagi anak-anak. Jadi memang sebagaimana Anda mau anak Anda di rumah baik, kalau salah Anda tegur, kalau benar Anda dukung misalnya, Anda ajarin apa yang baik-baik ya. Dari doa-doa, dari adab-adab dan tata krama, dan seterusnya, dari cara makan, minum, tidur, berpakaian. Maka tentu Anda tidak berharap itu bisa berubah karena dia pindah ke rumah keduanya, tanda kutip sekolah itu, yang mengajarkan pada dia hal-hal yang lain. Berapa banyak anak-anak yang pulang dari sekolah, kemudian membawa kosakata baru. Ya, itu pernah terjadi pada anak kami. Pulang tiba-tiba berbicara dengan kosakata baru dan kita tidak pernah mengajarkannya. Pada saat ditanya, ternyata dia dengar dari temannya. Jadi hal seperti ini jangan ditinggal diam. Ya. Kami langsung segera ke sekolahnya, menyampaikan ada bahasa begini dan begitu, dan ternyata dipastikan anak itu betul melakukannya. Kemudian diingatkan, dipanggil orang tuanya, dinasehatin, supaya sifat mungkar seperti ini, kesalahan seperti ini, jangan merajalela di sekolah tersebut. Kita juga bisa meraih pahala dengan diperbaikinya keadaan sumber permasalahan dari anak yang bermasalah itu. Orang tua anak itu juga jadi tahu, ya. Kemudian sekolah juga jadi tahu, dan akhirnya mereka merasa semuanya ada pengawasan. Ya. Nah ini efek-efek yang luar biasa sebenarnya, ya, efek-efek yang luar biasa. Jadi jangan sekali lagi hanya melepas anak kita, kemudian terserah deh nanti bagaimana pendidikannya, jangan, ya. Dan jangan diamkan kalau misalnya anak Anda mengeluhkan satu masalah, lalu Anda diamkan. Sama juga di poin ini kami ingin tambahkan teman-teman sekalian, jangan menganggap remeh sebuah pelanggaran yang ada dalam sebuah lembaga. Kalau dalam sebuah lembaga itu ada satu pelanggaran yang melanggar Islam, ya, misalnya memang di situ selalu diajarkan pelanggaran-pelanggaran agama, ya, tidak berhijab misalnya, atau selalu sibuk dengan musik, atau hal-hal yang lainnya, ya, yang memang pendapat-pendapat ulama sudah menjelaskan tentang masalah itu tidak dibolehkan misalnya. Jangan Anda mengatakan, itu kan cuma 1 jam pelajaran, yang lainnya bagus kok. Saya mau masukkan sini karena kualitas sekolah anak saya ini kan internasional. Nanti dia bisa berangkat ke Amerika, ke Eropa. Untuk apa targetnya seperti itu? Kenapa targetnya bukan menjadi anak akhirat? Ya. Bagaimana dia menjadi anak akhirat? Bagaimana dia menjadi orang yang sempurna secara akhlak, secara ilmu, secara iman? Jadi bukan masalah pergi ke Eropa atau ke Amerikanya, gitu kan?
Bukan juga di sini jangan sampai ada persepsi Bapak Ibu sekalian, oh kalau orang sekolah di lembaga Islam itu berarti nanti mau jadi apa sih? Kayak biasa banyak orang biasa bicara begitu ya tentang masalah pesantren. Nanti kalau urusan pesantren mau kerja di mana? Seakan-akan dia belum memahami kalau rezeki sudah Allah tentukan. Hadis Nabi SAW perlu kita renungi sama-sama. Tidak akan meninggal mewafat satu jiwa ya, sampai disempurnakan rezekinya. Sudah dicatatkan. Kita sudah tahu hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan kalau janin itu sudah berumur ya 4 bulan ya di perut atau di rahim ibunya, maka Allah akan datangkan malaikat yang mencatatkan rezekinya, gitu, di antaranya ajalnya, bahagiakah atau dia sengsara, itu dituliskan semuanya. Maka surat itu catatan. Kalau seandainya orang yang tamatan pesantren tidak akan bisa kaya, misalnya kalau pikiran Anda kaya, atau menjadi seorang pejabat, atau menjadi seorang tokoh masyarakat, ini pemahaman yang keliru sekali. Justru pendidikan agama itu yang dia butuhkan sebagai pegangan dia nanti kalau menjabat, ya, apakah jadi pejabat pemerintah, di sebuah instansi atau lembaga misalnya, atau menjadi tokoh masyarakat. Ya, begitu kacaunya seseorang menjabat pada saat dia tidak tahu, dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak jalankan kewajiban agama karena tidak faham. Begitu juga dengan dia tidak tahu norma-norma yang dilarang dalam agama seperti masalah tidak boleh bohong, manipulasi data, transaksi riba, seks bebas dan segala macam hal atau zina. Nah, ini semuanya teman-teman ya, harus jadi bahan perhatian khusus ya. Bahwasanya tidak usah khawatir masukkan anak kita ke lembaga pendidikan Islam, karena memang lembaga pendidikan Islam itu ya sangat baik buat kita dan buat anak-anak karena mendidik mereka pada hal-hal yang sangat positif. Ya, bagaimana mereka dididik untuk menjalankan perintah-perintah agama, berakhlak dengan akhlak Nabi SAW, dan ini mahal sekali Bapak Ibu sekalian. Anda yang sudah hijrah sekarang dan sudah mulai sibuk dengan pengajian, seperti misalnya Anda hadiri pengajian kita ini secara live ataupun nanti mungkin siaran ulang satu waktu, ya, Allahu alam kapan waktunya Allah mudahkan insyaallah, maka Anda merasakan pasti manfaat yang bisa, oh iya ya, muncul ide baru, bertambah ilmu pengetahuan yang baru misalnya, begitu ya. Nah, kalau ini bisa kita sampaikan pesan secara kejiwaan ke anak kita, ternyata dengan mendengarkan ilmu agama kita merasa lebih dekat dengan Allah, kita merasa begitu. Maka kenapa Anda tidak masukkan anak-Anda ke lembaga pendidikan agama Islam? Kenapa Anda masih sibuk ya mencari lembaga-lembaga walaupun mahal dan sekolah asing yang mengajarkan anak-anak kita pada akhlak mereka, pada muamalah mereka? Berapa banyak di Indonesia, di Jakarta seharusnya ada sekolah-sekolah asing dari negara-negara non-muslim dipenuhi oleh anak-anak muslim ya, yang ikut sekolah di sana, gitu kan? Yang di sana jelas tidak sholat, ya, diajarkan adab-adab dan tata kerama negara mereka ya, atau kebiasaan agama mereka, bahkan tidak jarang mereka diajak untuk masuk ke agama orang-orang non-muslim ini ya, atau dia terbiasa minimal melihat pergaulan-pergaulan mereka yang sangat bebas. Sedangkan di lembaga-lembaga agama Islam aja itu masih banyak yang yang bergaul salah, gitu kan? Yang masih terbuka pintu pacaran, yang masih terbuka pintu merokok, pintu membangkang dengan gurunya, mengganggu teman-temannya, apalagi kalau di lembaga-lembaga yang lain, kan gitu. Yang mungkin tidak ada pendidikan agamanya, atau paling tidak mungkin pelanggaran agamanya yang dilarang dalam agama Islam itu terbuka di tempat-tempat mereka, gitu ya. Karena urusan masalah pacaran, nanti umur 18 tahun itu sudah bebas mencoba minuman keras misalnya ya. Padahal mereka tahu sebenarnya di negara-negara barat, mereka tahu ini berbahaya sebenarnya buat kesehatan ya, berbahaya buat masa depan. Sekarang di Eropa itu pemerintah mereka sibuk menyiapkan anggaran bagaimana melepaskan generasi negara mereka dari kecanduan minuman keras. Saya pernah lihat di media, tepatnya waktu itu di YouTube ya, tentang bagaimana survei ini mengagetkan negara-negara barat karena persentase anak-anak yang kecanduan mabuk karena umur 18 tahun mereka sudah bebas boleh coba minuman keras. Orang tuanya pun kalau melarangnya itu bisa dituntut di pengadilan. Mereka buka pintu itu. Dalam Islam mana ada anak-anak boleh tuntut orang tuanya, gitu kan?
Artinya orang tua dibicarakan dengan cara kekeluargaan, kalaupun ada hal-hal yang kurang kita senangi. Tapi dimasukkan ke pengadilan itu luar biasa gitu. Hanya karena misalnya orang tuanya mengingatkan jangan kamu mabuk nak misalnya. Contoh, atau jangan kamu seks bebas. Di kehidupan mereka itu ada kebanggaan bagi orang tua kalau anaknya, ini pecah perawannya di malam yang mereka anggap dengan malam berdarah. Ya, bahkan dibuatkan cuplikan-cuplikan film di mana anak-anak muda itu di waktu itu mereka berkumpul, mereka memang melakukan biologis, bebas, orang tuanya mengantarnya ke tempat-tempat tersebut. Tempat-tempat hiburan, karaoke, diskotik, tempat-tempat yang sangat dekat dengan minuman keras dan juga dekat dengan sepupu saudara-saudaranya, yaitu zina, berantem, tutur kata yang kotor dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Akhirnya setelah mereka coba berbagai macam cara terapi, orang-orang tua yang sudah melihat anak-anak mereka yang masih peduli ya, mereka pun sempat selamat dari pergaulan bebas, sebagian kecil persentasenya itu, dan para ilmuwan yang hanya jadi ilmuwan, mereka hanya mengadakan survei, ini gimana caranya nih, peraturan sudah terlanjur baku, boleh mencoba minuman keras, boleh begini dan begitu, sementara ini mengganggu generasi muda negara mereka ke depannya. Ya, jadi banyak sekali antara mereka itu tidak bisa lepas dari minuman keras, dan kita tahu secara medis kalau datang ke dokter, yang dokter tanya minum alkohol tidak, merokok tidak, biasanya pertanyaan ini dasar sekali ditanya, karena kalau ini sudah ditanyakan dan kata dia iya saya minum alkohol, iya saya merokok misalnya, ini umumnya dokter mungkin sudah tinggal tulis resep selesai, tahu sumber masalahnya di mana. Tapi di saat memang tidak ada seperti itu, maka secara otomatis ya dia kalau tidak ada ya, merokok tidak, minum minuman alkohol tidak, maka secara otomatis dicek dulu ini apa kira-kira sumber permasalahannya gitu ya. Ya ini secara umum lah kita berbicara, mungkin tidak semua juga begitu, tapi secara umum gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya melihat ada survei itu, dan ternyata di Rusia ada 2 orang dokter ya, akhirnya menemukan cara terapi, dan itu berbayar ya. Kalau tidak salah dalam hitungan setengah jam atau 1 jam terapi itu bisa membayar antara 60 sampai 100 dolar ya. Di Rusia itu diadakan, dan klinik itu mulai disebarkan di Rusia, saya tidak tahu kalau ke Eropa yang lain, dan itu adalah terapi. Mereka menemukan ada urat-urat saraf di punggung yang itu berpengaruh sekali dengan masalah kecanduan, sehingga kalau orang minum minuman keras supaya dia lepas dari kecanduannya atau narkotika, itu di terapinya mereka dipukul bagian punggungnya dengan rotan atau alat pukul khusus selama kurang lebih 30 menit sampai 40 menit, dan sisanya menitnya sampai 1 jam itu adalah terapi-terapi yang lain, tapi ini dipakai gitu ya. Dan itu mereka lihat efektif ya, cukup banyak yang sempat berkurang paling tidak kecanduannya itu, karena mereka adakan survei juga, karena orang kalau lagi mabuk ini bisa sering terjadi ketabrakan, sering terjadi telat kerja, telat sekolah, sering terjadi perkelahian, dan segala macam hal yang negatif-negatif. Dan subhanallah, Islam sudah datang bagi orang yang kecanduan minuman keras atau orang yang ketahuan minum minuman keras ya, khamar ya, atau narkotika juga masuk dalamnya, itu hukumannya dicambuk 40 dera punggungnya gitu ya. Jadi subhanallah, Islam sudah datang memberikan pendidikannya, sudah memberikan jawabannya ya. Dan kenapa kita masih ragu dengan masalah pendidikan Islam itu sendiri? Nah, ini harus jadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian ya. Sudah stop kita saatnya berhenti selalu menganggap remeh pesantren atau menganggap remeh sebuah sekolah Islamic boarding school. Nah, itu baik mengajarkan anak kita mengenal Allah dan Rasulnya, membaca Al-Quran, mengerti artinya, berakhlak dengan akhlak Nabi SAW, mengingatkan mereka tentang akhirat. Karena Islam itu hanya mendatangkan kebaikan. Semua yang diajarkan oleh Islam itu baik, tidak ada yang tidak baik. Ya, disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang miskin. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat baik. Dan yang buru-buru dilarang, berbohong, menipu, mencuri, memukul, membunuh, dan segala macam. Sebenarnya kalau orang menjadi seorang muslim yang sejati, yang benar, dia pasti akan jadi orang baik. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi teman-teman sekalian. Jadi subhanallah, memperhatikan secara khusus sekolah-sekolah tempat belajar anak-anak ya, untuk mengetahui perilaku mereka, itu sangat penting. Dan termasuk juga di sini memilih lembaga
pendidikan buat mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, anak-anak diamanahkan di pundak kita agar kita membentuknya ya sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan, menjadi orang-orang yang beriman. Karena memang Allah SWT perintahkan kita untuk beriman ya kepadanya dan akhirnya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malah kita simpangkan mereka ke jalan-jalan yang tidak benar, kemudian akhirnya sampai merusak nama baik kita, dia jauh dari Allah dan dia rusak juga. Dia jadi rusak masa depannya generasi tersebut. Nah, ini sayang sekali ya. Ini kita sayangkan sekali. Baik, ini bahasan kita pada kesempatan ini sampai di poin 77 ya. Kita bahas masalah ini dan saya akan coba lebih kembangkan dengan tanya jawab yang sudah masuk insyaallah. Kedepannya kita akan masuk ide 78, yaitu saat seseorang dari keluarga melakukan kesalahan besar yang fatal, ada sebuah metode Nabi SAW dalam mengatasi dan yang dilalaikan oleh banyak pendidik. Dan itu akan dibahas nanti insyaallah di pertemuan kita yang akan datang.